cari magang ke sini mungkin bisa sih. Kita nggak bisa berpegang pada itu, pada luck kan. Jadi kita harus serealistis mungkin gitu. Dan menurut gua Kan tadi berarti gini, sorry. Tadi kan kalau bicara tentang tanam menanam, tadi Dede sempat nyinggung pertama ya kalau belum menanam, lu butuh ada tujuannya dulu. Nah, Lu pertama kali investasi kan, Betul, lu punya tujuan. Nah, Iya. sekarang pertanyaan gue ganti deh. Tujuan lu apa deh untuk menanam duit lu? Oke, mungkin kalau gue pribadi ya, mungkin teman-teman bisa ngikutin, bisa juga. Ini mungkin agak mau untuk membuka wawasan gitu, membuka pemikiran tentang sedikit tentang uang lah ya. Kalau gue pribadi, gue tuh punya tujuan finansial itu mencapai 1 miliar di bawah umur 30. Mungkin teman-teman bingung kenapa 1 miliar gitu, pertama ya. Jadi gini, ketika gue netapin tujuan gue 1 miliar itu, gue memperhitungkan beberapa apa ya? Gini deh, gue memperhitungkan tuh sebenarnya dulu gue pikir 1 miliar itu gede. Ternyata pas gue hitung, ini gede banget. Nanti gak? Kayak gue tuh mungkin bisa nyampe 1 miliar dengan keadaan gue sekarang itu di umur 30, dan itu kalau misalkan gue gak konsisten, itu mungkin bisa di atas lagi, entah itu 31 atau 32. Makanya itu yang paling penting itu konsistensi. Konsistensi ya, iya itulah. Nah, balik lagi, kenapa 1M gitu? Kenapa 1M? Karena dari 1M itu gue bisa punya pendapatan yang apa ya, ibaratnya itu yang jalan sendiri, passive income lah kalau orang-orang sebutnya. Passive income itu bisa dicapai itu atau dibuat itu ketika gue udah punya 1M, gue masukin ke instrumen reksadana yang dimana bunganya mungkin 8-9% per tahun. Nah jadi gue per bulan itu bunga per bulan itu udah bisa nyukupin gue selama sebulan itu. Gue bisa hidup dengan bunga itu. Ketika gue udah bisa hidup dengan bunga itu, gue kan pasti masih kerja dong saat itu. Kerjaan hasil dari kerja gue itu gue masukin lagi tuh ke dalam investasi itu. Kayak kalian bayangin, kalian udah bisa hidup sendiri dari bunga berjalan, bunga setiap hari, setiap bulan. Tapi kalian dari pendapatan kalian itu kalian masukin lagi ke instrumen reksadana itu kan makin gede dan dimana nanti bunga per bulan makin gede lagi gitu. Nah, ketika gue udah mencapai tujuan itu gitu. Mungkin gini dulu kali ya. Tadi kan gue jelasin tentang gue bahkan dengan keadaan gue sekarang ini bisa mencapai di umur 30. Nah, bagaimana kalau teman-teman nih kan, teman-teman mungkin bisa ngeliat lah ya. Hitungannya kayak gini kalau gue yang hitung pakai kalkulator ya. Oh, ini yang tadi bagian ketika dihitung jadi banyak banget ya. Nah, iya. Kayak tadi kan dulu mungkin kita pikir 1 miliar gede, ternyata gede banget kan. Nah, itu karena gue hitung. Gini, andaikan kalian punya 10 juta lah di kantong kalian, di ATM kalian gitu. Nah, 10 juta itu yang bisa kalian investasiin sekarang banget nih. Kalau kita mahasiswa paling umur rata-rata berapa lah? 20 tahun lah ya. 22, 21. Kalau misalkan kalian punya target di umur 30, habis itu kalian nabung nih, dari 10 juta itu investasiin. Nah, habis itu kalian punya pendapatan sekian yang bisa diinvestasiin selama, ibaratnya kita punya kerja nanti di umur 24 berarti 4 tahun, bener gak? Kita sejuta nih, misalkan sampai umur 24, dari modal awal tadi 10 juta. Nah, itu sekitar paling berarti 10 juta di awal, habis 1 juta setiap bulan ya? betul kayak gitu. Nah, itu kalau gue hitung-hitung, kalau dengan bunga yang relatif tetap, itu gue kalau mungkin teman-teman kalau mau tahu gue pakai apa, gue pakai Sukor Invest Stable Fund. Nah, itu sekitar 8-9%. Nah, itu kalau misalkan dari hitungan gue ya. Ini nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman nanti hitung, pokoknya tadi sehitungan gue tuh sekitar 69 juta di umur 24 tahun. Itu kalau 10 juta pertama, terus 1 juta setiap bulannya. Iya, itu dapat sekitar 70 juta selama 4 tahun. Berarti kan. Itu udah dengan bunga ya, udah dengan return. Nah, ketika kalian udah punya 70 juta itu, kan kalian udah punya kerjaan dong. Anggaplah kalian itu dapat kerjaan yang bener-bener bagus gitu. Bisa 20 juta per bulan. Bisa kalian bisa investasiin 10 juta nih per bulan sampai umur 30, berarti kan ada 6 tahun tuh dari 24 ke 30.
Dari 70 juta itu ditabung lagi 10 juta 10 juta per bulan sampai umur 30. Nah, itu belum bisa sampai 1 miliar. Itu baru sekitar 500 jutaan lah, 550 mungkin. Nah, jadi kayak kapan gue 1 miliarnya gitu? Kalau misalkan lu nggak mulai dari sekarang. Nah, kalau misalkan gue, karena gue udah ngitung gitu, ya udah. Gue nggak mau, karena gue udah ngitung, gue punya tujuan 30 juta, 1 miliar di umur 30. Pengeluaran gue tetepin, tapi pendapatan gue tambah terus. Gue cari kerja sana, gue cari magang ke sini, gue bikin bisnis ini, biar mempercepat tujuan gue gitu. Oke, tapi mungkin buat memproyeksikan 1M, mungkin beberapa orang berpendapat bahwa ngapain sih kita ngitung segitunya, karena kan pasti orang-orang kayak gitu biasanya percaya adanya duit kaget ya. Iya. Duit kaget, kejatuhan duit, menagih kue gitu kan. Kadang-kadang orang bisa ngomong kayak gitu, dan mungkin nggak terpungkiri juga ya, karena faktor duit itu kan juga berpengaruh sama luck gitu lah. Kita pasti ada banyak faktor tentang luck. Cuman di kondisi sekarang, atau di kapanpun itu kita berada, di umur berapa, kita nggak bisa berpegang pada itu, pada luck kan. Jadi kita harus serealistis mungkin gitu. Dan menurut gua bener sih kalau kita berhitung kayak gitu, walaupun ya mungkin hasilnya nggak seperti yang kita hitung karena ada faktor luck dan faktor-faktor lain, tetap aja itu menurut gue itu yang paling maksimal gitu, karena kita nggak ngitung dan hanya berharap pada luck gitu. Mungkin gue tambahin kalian ya. Ya tadi kan kalau ngomongin tentang 1M gitu, kayak kenapa 1M, kenapa nggak 2M, kenapa nggak 3M segala macem gitu. Nah, mungkin kan teman-teman ketika di umur udah 30 kepala 3, bahkan nggak usah 30 deh, ketika udah 27 28 gitu, 29, itu kan udah apa ya, tujuan hidup udah beda lagi. Kalian harus beli rumah, entah itu nanti ada yang udah nikah juga, nanti setelah itu ada punya anak segala macem. Nah, kenapa gue tujuan gue 1 miliar? 1 miliar itu menurut gue udah mungkin gitu, cukup mungkin gitu. Karena ketika gue 1 miliar kan itu gue naruh di instrumen investasi yang 8-9% lah ya, setahun. Nah, itu kalau misalkan dihitung itu kan berarti kita dapat 80 juta 90 juta setahun, bener ya? Nah, itu kalau misalkan diperbulanin ya lumayan lah, cukup lah pasti lah ya buat sebulan. Itu bener-bener kayak buat makan, bener-bener kegiatan apa sih namanya, kebutuhan primer ya, sandang pangan papan itu udah tercukupi gitu. Nah, ketika kita udah punya pendapatan lagi, ditambahin lagi, nanti dari bunganya itu kita bisa kan kita punya tujuan beli rumah di umur 30. Coba kalian bayangin aja, misalkan oke lah gue DP rumah nih, DP rumah 50 juta, kalau enggak berarti 100 juta gitu. Habis itu kalian punya di reksadana tuh 1 miliar tadi. Ya udah, nanti kalian tinggal bayar cicilannya pakai bunga itu. Kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja kalian gitu loh. Hasil kerja plus sisa bunga buat bayar KPR gitu. Berarti apa? Selesai lu KPR, lu dapat rumah, dapat 1M dulu itu ya? Iya benar. Kayak 1M masih utuh, kita bayar tiap hari cuma pakai bunga gitu. Nah, itu tujuan gue. Kayak gila gak sih? Oke, tapi mungkin kalau gue sama Dede sih apa ya, mungkin fascinated gitu dengan punya goal gitu ya. Misal ya ada 1M lah, atau 2M pertama, atau beli rumah dan lain-lain gitu. Cuman nggak semua orang kan harus punya goal yang sama gitu. Pasti mereka punya goal yang sama, mereka masing-masing kan. Dan menurut gue adalah itu contoh 1M tadi itu bisa dipakai buat kalian tuh mulai berinvestasi gitu. Apapun tujuannya, misal tujuannya mau nabung buat tiket konser gitu, mau John Mayer dikit lagi kan world tour gitu. Terus atau mau nabung buat liburan ke Malang, ke Bali dan lain-lain, itu boleh aja gitu, lazim aja gitu kan. Karena yang penting mulai nabung dulu, karena nanti akan menjadi habit gitu. Bener nggak kan? Jadi habit. Ya betul banget sebuah kayak gue tuh mulai investasi bener-bener kayak habitnya terbentuk, bener-bener habit hemat. Abis itu nggak suka ikut-ikutan, entah itu ada diskon apa, entah itu ada barang bagus apa yang lagi diskon, itu bener-bener gue kayak bodo amat. Gue masih ada tujuan gitu, kayak di otak gue tuh udah tersistem. Intinya lo harus nyampe sini, jangan aneh-aneh gitu. Asli. Berarti itu yang sudah habit ya? Ya benar. Oke. Nah, terus kalau kita ngomongin berarti gimana cara kita berinvestasi itu bergantung banget sama tujuan ini. Yang nanti itu juga menuntun kita kepada instrumen yang tepat. Mungkin kita nggak bakal bahas dalam banget ya tentang apa rincian instrumen investasi, itu banyak banget di internet.
Raditya Dika juga sering banyak bikin videonya, tapi mungkin bisa dikasih gambaran sedikit aja gitu tentang yang hijau-hijau, yang hitam-hitam dan yang lain-lain gitu. Oke, mungkin kalau dari gue ya, mungkin ilmu gue belum banyak gitu, tapi kalau misalkan sepengalaman gue dalam beberapa tahun terakhir ini, gue tuh kenal beberapa investasi yang dimana tuh investasi emang dibuat sesuai tujuan orang masing-masing. Contohnya misalkan namanya ada reksadana ya. Reksadana kan ada 3. Reksadana tadi pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi. Yang dimana reksadana itu buat orang-orang yang emang pengen investasi tapi nggak mau ribet. Nah tapi kan kalau gue sendiri, karena gue gak mau ribet dan gue mau pasti, gue pakainya reksadana obligasi yang stable fund gitu tadi. Nah itu pokoknya udah pasti lah bakal naik terus gitu. Sebenarnya ada yang returnnya gede tapi kan nggak pasti. Cuma gue pribadi, gue nggak mau ngerusak tujuan gue sendiri. Entah itu mau makin cepat atau makin lama, udah yang penting segitu gitu. Gue nggak mau ngambil resiko yang lebih tinggi. Habis itu juga kita ada instrumen investasi saham yang kita bikin sendiri gitu, yang atur sendiri. Kan banyak ya sekuritas kayak itu kayak Stockbit, habis itu IPOT, Ajaib segala. Yang tadi tuh reksadana yang lu bayar orang untuk mengatur duit lu gitu ya, untuk mengelola. Itu betul banget. Nah, kalau yang satu lagi, nah ini kalau ini kita ngatur sendiri, kita beli sahamnya sendiri, kita beli perusahaan yang kita mau sendiri. Nah itu di sekuritas tuh kayak Stockbit, habis itu ada juga IPOT, Ajaib yang tadi gue sebutin kan. Nah itu kalian bisa tuh beli kalau misalkan kalian emang udah jago nih, udah jago analisa kan analisa juga ada 2 tuh, kayak teknikal, fundamental. Nah itu kalau misalkan kalian udah pede sama ilmu kalian, kalian bisa tuh naruh sendiri situ. Nah kalau sepengalaman gue tuh dulu pernah situ, waktu emang bener-bener lagi lagi semangat semangat membara, dan waktu itu awal-awal masih corona, balas dendam dong, duit loss ya kan, duit loss makin belajar. Nah waktu itu emang ya alhamdulillah sedikit berhasil lah. Nah cuma di situ emang ada yang harus kita korbanin, yaitu waktu. Bener-bener kayak kita harus mantau tiap hari. Kalau kita beli sendiri berarti kita harus mantau sendiri kan. Kalau tadi reksadana kita beli, yang atur orang, yang mantau orang, gitu. Itu bedanya sih. Berarti tergantung sama skill set kita, sama apa kita punya waktu apa enggak, atau punya energi sama effort buat buat mantengin banget duit kita gitu ya. Kayak tadi itu kalau misalnya lu punya waktu, kalau misalnya lu punya effort dan punya rasa penasaran buat menganalisis fundamental dan teknikal gitu, ya lu pakai aja gitu kan, Stockbit atau IPOT gitu buat beli saham langsung gitu kayak beli saham blue chip lah gitu lah. Gitu. Tapi kalau misal lu termasuk kayak menurut gua tidak bukannya gua gak punya waktu sih, tapi mungkin itu bukan pilihan gue gitu untuk ngelihatin mantengin IHSG tiap hari gitu buat analisis fundamental teknikal gitu. Gue belum bisa gitu, jadi gue mending bayar orang aja buat mengelola duit gue di reksadana gitu. Which is yang tadi ada 3 gitu kan, umumnya gitu, pasar uang, obligasi sama saham gitu. Dan itu beda-bedanya adalah dampaknya bagi kita itu ininya gininya grafiknya kan. Kalau misal pasar uang itu cenderung flat aja naik ke atas gitu. Kalau obligasi juga ada yang gini-gini ya, volatilitasnya, sama ada yang lurus juga gitu, kayak yang stable fund gitu yang kita berdua suka pakai gitu. Terus itu saham yang paling fluktuatif lah gitu, paling ekstrem. Jadi itu ke choice-nya kalian sendiri. Kalau misalnya kalian penasaran bisa googling aja di Google, banyak banget definisi atau podcast juga tentang itulah instrumen investasi. Oke, mungkin kita sudah di penghujung. Jadi pertanyaan terakhir gue nih, gimana sih proses lu kenal sama duit ini mengubah hari-hari lu atau hidup lu beberapa tahun bahkan ini? Jadi kalau gue ya, ketika gue kenal duit, banyak banget hal yang berubah dari hidup gue. Contohnya pertama, gue tuh nggak ada lagi namanya masalah keuangan. Bener-bener kayak gimana sih, ngerti gak sih, kayak hidup tanpa masalah duit itu. Bener-bener kayak udah teratur segala macam. Sejauh ini alhamdulillah gitu, nggak ada namanya masalah duit. Karena ibarat kalaupun ada masalah duit, gue masih ada simpanan di reksadana ya, sedarurat-daruratnya gitu ibaratnya. Ya, masih bisa cair lah ya. Nah, cair gitu 7 hari. Misalkan utang tiba-tiba banyak, ya nego dulu lah. Bentaran bayarnya gitu. 7 hari nunggu cair, misalkan kayak gitu. Habis itu gue juga belajar banyak tentang kayak mengatur emosi, mengatur diri, menahan nafsu, belanja gitu. Nah, itu juga belajar banyak banget dari ketika gue
paham keuangan gitu, paham sedikit keuangan, nggak paham amat sih sebenarnya. mulai mulai. proses. Nah, abis itu juga bener-bener kayak lu juga bakal berpikir gitu sebelum membeli sesuatu, sebelum mengeluarkan uang gitu, itu lu bakal lebih berpikir kalau misalkan apa yang lu keluarin itu bakal berpengaruh sama tujuan lu nggak gitu. Karena kan tadi balik lagi lu udah nentuin tujuan awal lu berinvestasi, nyimpan duit, ngatur keuangan gitu. Jadi kayak ya begitulah, bener-bener nyaman sih, walaupun gini kayak orang-orang ngeliat mungkin Dede hidup gue nggak asik, jajan ditahan-tahan gitu. Ya ntar gue asiknya belakangan bro, iya nggak sih? Mungkin kayak gitu ya, semoga aja nanti bakal asik di belakangan gitu. Kayak kalau kata Raditya Dika nih, kita tuh investasi itu adalah seni gitu, seni menahan diri untuk ibaratnya bersenang-senang di masa depan gitu. Gitu sih mungkin kalau pesan bukan pesan sih, kayak apa yang berubah dari hidup gue gitu kan. Nah, oke, terakhir ya, gue pengen nambahin dikit soal Raditya Dika. Gue juga sempat denger quotes dari dia yang tentang dia itu berinvestasi untuk apa, tapi dia itu berinvestasi buat membeli waktu. Biar kalau misalnya dia udah financially free, dia punya lebih waktu yang lebih bebas gitu buat keluarganya, buat teman-temannya, buat ngelakuin hobi dia dan lain-lain. Itu menurut gue bagus banget sih. Gitu. Terakhir, apa ya? Mungkin pesan-pesan buat orang tuh mulai tak kenal, mengatur, sama menanam duitnya. Itu gimana deh? Ya, mungkin ini lah. Dorongan. Mungkin disclaimer ya, ini kan gue bukan financing advisor gitu. Yeah. Jadi sebagai mahasiswa gitu, yang mungkin kita sebagai mahasiswa. Tapi sebentar, gue potong sedikit. Kita bukan disclaimer ya, kita bukan advice buat ngelakuin sesuatu, buat ngelakuin ini karena kita kan bukan financial advisor. Cuman kita mengadvise buat mulai gitu, buat mulai kenal dan lu bisa cari tahu sendiri. Ke depan kita bisa bikin konten lagi, atau lu bisa cari di internet, atau bisa cari financial advisor sendiri. Tapi semoga video ini bisa membuka wawasan, bisa lebih self aware dengan keadaan keuangan dan lebih penasaran lah gitu dengan dunia financial planning. Lanjut ya. Nah, jadi ya balik lagi tadi, ini bukan financing advisor segala macam gitu. Mungkin gue sebagai mahasiswa kita mirip-mirip lah ya keadaan keuangannya gitu. Jadi ketika mungkin pesan gue buat teman-teman gitu yang bingung kalau pengeluarannya banyak gitu. Nah, itu mulailah mencatat apa sih yang pengeluaran terbanyak kalian. Entah itu dari makan atau dari jajan-jajan dari GoFood, atau ada yang ngerokok juga. Nah itu ketika kalian udah ngelihat pengeluaran terbanyak, anjir masa gue sebulan segini sih. Nah itu kalian tuh bakal terenyuh gimana deh hatinya buat ngurangin perlahan-lahan kebiasaan buruk kalian gitu. Nah jadi mulailah mencatat keuangan kalian. Bagi yang punya permasalahan mencatat keuangan, menyimpan keuangan segala macam gitu. Habis itu ketika kalian udah mencatat, mulailah berinvestasi gitu. Mulai karena bener-bener masa depan itu nggak ada yang tahu ya. Jangan sampai hindarilah masalah-masalah keuangan gitu. Ketika masa depan datang gitu, kita nggak tahu ya masalah apa yang dan investasi sesuai dengan tujuannya masing-masing dan preferensi instrumennya gitu ya. Nah ya bener banget, kayak tadi balik lagi, kalau sebelum investasi tadi kita harus nentuin tujuan biar konsisten. Percuma kalau investasi tapi nggak konsisten tuh pasti ada colong-colong sedikit lah gitu. Mungkin begitu sih saran dari gue, intinya nyatet duit dulu dah gitu. Itu sih paling penting semua. Jadi kenal dulu dengan nyatet, habis itu diatur dengan budgeting, habis itu tarung dengan investasi. Nah betul banget. Oke. Baik, mungkin segitu aja malam ini. Shout out buat kru dari Sedikit Belajar SSB Team hari ini. Tepuk tangan guys. Oke, terima kasih. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Andres Kamoni, datang gue Dede, Farhandi atau Dede lah terserah. Dan SSB Kru. Yo. Oke, kami pamit undur diri. Dadah. Thank you. Gue